Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atazarin dengan NIM 122430046 dari Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai 10 sensor di Tinkercad menggunakan Arduino. Yang pertama, saya akan melakukan simulasi lampu indikator dengan sensor jarak menggunakan Tinkercad. Oke, yang pertama kita masuk ke website tinkercad.com dan kemudian kita mulai untuk mendesain. Yang pertama kita klik create yang ada di sini, kemudian pilih circuit. Setelah selesai menghubungkan, kita ke blok, kode blok. Selanjutnya kita ketik variabel, misalkan klik create variable dan ketik S jarak, kemudian di set. S jarak ini nanti akan membaca input dari ultrasonic. Kemudian untuk inputnya kita pilih read ultrasonic sensor. Kemudian trigger pinnya kita ganti sesuai dengan pin tadi, yaitu pin 6. Tadi kita memakai ultrasonic 3 kaki, jadi echo pinnya same as trigger. Selanjutnya pada output kita beri print to serial monitor. Oke, kita hapus hello world-nya. Kita masukkan S jarak. Dan selanjutnya kita tes apakah sudah bekerja atau belum. Kita start simulation, itu kita ini. Nah, sini sudah bekerja ya sensornya. Nah, di sini sudah bekerja sensornya. Pada serial monitornya kita lihat juga. Nah, sudah jalan. Selanjutnya kita memberikan kondisi. Kita stop simulation. Kemudian kita beri kondisi yaitu if dan else. Kemudian kita beri kondisi di mana ketika jarak itu, kita taruh sini dulu, ketika jarak lebih dari 150 maka lampu LED berwarna hijau itu akan menyala. Ini kita ubah dulu satunya. Jadi jarak lebih besar dari 150, kita ubah lebih besar dengan 150. Maka outputnya ini setting. Outputnya yang tadi tuh warna hijau 69 dan menjadi menyala. Jadi kita setting height. Di sini juga dikasih set pin untuk pin nomor 9. Kalau kurang dari 150 dia akan mati. Selanjutnya kita duplicate dan memberi kondisi yang selanjutnya. Selanjutnya kita berikan kondisi di antara, yaitu di antara 100 sampai 150. Nah, kita tambahkan S jarak lebih kecil dari 150 dan S jarak lebih besar dari 100. Kita tambahkan kondisi lagi. Kita ubah menjadi S jarak variabelnya lebih dari 100. Nah, di sini ditentukan untuk LED pin 10. Pin 10 berarti berwarna kuning. Untuk kondisi ketiga, ini kita duplicate dulu. Ini kita hapus. Selanjutnya kondisi terakhir itu kondisi apabila S jaraknya kurang dari 100, maka yang nyala berwarna merah. Nah, ini juga. Di sini 100. Ini kita ubah menjadi bisa sama dengan. Ini kita set ke 11 karena pin LED berwarna merah itu dia ada di nomor 11. Selanjutnya kita start simulation. Nah, sini sudah terlihat kalau sensornya itu kurang dari 100 maka LED berwarna merah itu akan menyala. Lalu untuk rentang 100 sampai 150 itu LED warna kuning akan menyala. Nah, untuk lebih dari 150 LED berwarna hijau akan menyala. Oke, jadi itu saja presentasi pertama mengenai lampu indikator dengan sensor jarak menggunakan Tinkercad dan Arduino.
Nah, selanjutnya saya akan membuat sensor gas dengan Arduino juga. Kita klik create ke circuit. Nah, di sini kita sudah bisa memulai untuk mendesain. Kita ke kita tambahkan variabel, kita set, kemudian tambahkan, dan untuk input kita untuk membaca ini analog. Kemudian kita print serial agar terbaca berapa nilainya, dan juga kita beri kondisi if else. Kita beri kondisi if ya, variable 100, kemudian setting outputnya. Nah, kemudian ditambahkan juga play speaker on pin play speaker. Kemudian di serial monitor kita ubah jadi lebih besar monitor 20. Nah, kita coba start simulation. Nah, itu udah kerja ya. Oke, itu saja simulasi kedua tentang sensor gas. Selanjutnya pada simulasi ketiga, saya akan mencoba membuat simulasi alarm parkir mobil. Nah, untuk penjelasan programnya, yang pertama tuh klik code dulu. Ini. Nah, dimulai dengan inisialisasi pinnya. Untuk sensor ultrasonik ada trig pin 6 dan echo pin 7. Kemudian ada include dari LCD-nya dan juga inisialisasi dari LCD pinnya. Ada 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Kemudian integernya jarak dan juga timer. Selanjutnya void setup untuk jalannya program, dan juga ada pin mode. Nah, gunanya pin mode itu untuk mengatur pin tersebut itu sebagai input atau output. Nah, di sini echo pin itu perintah sebagai input dan trig pin sebagai output. Nah, ini pin 5 pada Arduino-nya itu juga sebagai output. Nah, di Lloyd Loop itu pada ultrasonic memberikan logika ketika triggernya low atau triggernya high, kemudian akan diterima oleh echo pin. Nah, nanti akan ditemukan jaraknya. Lalu digunakan logika if else. Nah, digunakan juga 3 kondisi. Yang pertama pada jarak lebih dari 200, maka LCD printnya akan tuliskan aman. Dan juga buzzernya tuh nanti nggak bunyi. Kemudian jarak dari kurang dari 150, LCD printnya itu bertuliskan awas. Kemudian digital write-nya pin 5 dan juga high, delay-nya itu 500 millisecond, setengah detik. Nah, digital write-nya juga low. Nah, ini juga digital write-nya 5 dan low. Delay-nya 500 millisecond. Kondisi selanjutnya jarak kurang dari 100. Itu LCD print-nya bertuliskan waspada dengan jedanya 0,3 detik. Selanjutnya, apabila tidak ada dari ketiga kondisi di atas, maka LCD print-nya akan bertuliskan bahaya. Nah, delay-nya itu 0,1 second. Nah, delay-nya 0,1 second. Nah, kita start simulasi. Nah, ini ketika jaraknya itu lebih dari 200. Itu akan memunculkan status aman di LCD-nya. Kemudian jika kurang dari 150.
Nah, tadi dikurang 150 itu ada tulisan waspada. Kemudian untuk kurang dari 100. Nah, untuk kurang dari 100 ada tulisan waspada. Oh, kurang dari 100 tadi ada tulisan ya waspada. Selanjutnya untuk untuk status bahaya tadi ketika jarak tidak dari ketiga kondisi. Oke, segitu saja simulasi ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke simulasi keempat. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi Arduino Uno, yaitu membaca sensor kelembapan tanah. Nah, selanjutnya kita start simulation. Kita lihat serial monitornya. Nah, di sini akan muncul angka 0. Oke, muncul angka 0. Nah, apabila kita akan menggeser kelembapannya secara virtual seperti ini akan muncul angka seperti ini. Oke. Jadi kecepatan pembacaannya itu sebesar 500 milisecond. Jadi, jika kita geser kelembapannya atau kita naikkan kelembapannya, maka di serial monitor muncul angkanya juga akan besar. Jika kita melakukan hal sebaliknya, di serial monitor muncul hal yang sebaliknya pula. Itu lebih kecil angkanya, nilainya. Jadi sesuai dengan simulasi kondisi yang ada di lapangan. Baiklah, itu saja dari sensor kelembapan tanah menggunakan Arduino Uno pada Tinkercad. Kita lanjutkan ke simulasi selanjutnya. Simulasi selanjutnya, di sini saya akan membuat simulasi mengenai lampu otomatis dengan sensor cahaya LDR dengan menggunakan Arduino Uno. Ini sudah jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kodenya. Yang pertama, ini kita melakukan inisialisasi LDR, yaitu A0, flat, 6, dan integer nilai. Nah, ini integer nilai itu merupakan variabel untuk hasil pembacaan nilai sensor. Ini untuk void setup, kita masuk ke pin modenya. Untuk LED itu sebagai output. Untuk serial begini nih, untuk yang ini, itu untuk menampilkan hasil pembacaan ke serial print. Selanjutnya pada void loop, atau jalannya program,
kita membaca nilai dulu, terlebih dahulu, integer nilai tadi. Nah, ini analog read. LDR itu untuk membaca nilai sensor LDR di pin analog. Lalu selanjutnya kita melanjutkannya ke serial print. Selanjutnya kita ke void loop atau ke jalannya program. Yang pertama kita membaca nilai dulu, analog read LDR, untuk membaca nilai sensor LDR di pin analog. Lalu kita mengirimkannya ke serial monitor, yaitu serial print, dan dituliskan nilai, serial print LN nilai. Nah, untuk logikanya, kita menggunakan if else. Apabila nilai kurang dari 500, maka digital write LED-nya low. Jadi LED yang terhubung itu mati. Nah, pada else, di kondisi else-nya itu jika lebih dari 500, digital write-nya itu LED-nya lampunya menyala. Oke, kita coba start simulation. Nah, ini untuk simulasinya sudah dimulai, itu kondisi lampu langsung menyala. Nah, kita cek di LDR-nya. Nah, untuk LDR-nya ini, yang ini kondisi gelap dan yang ini kondisi terang. Kita cek di serial monitornya. Nah, untuk nilai LDR-nya itu terbaca 969. Jadi, nilainya lebih dari 500 sehingga lampunya menyala. Nah, sekarang LDR-nya kita geser. Nah, di serial monitor akan muncul nilai yang lebih kecil dari pada sebelumnya, yaitu 969. Dan lampunya mati karena kurang dari 500. Nah, jadi sensor ini tuh akan mendeteksi cahaya terang, maka lampunya akan mati. Nah, sebaliknya, jika sensor tidak mendeteksi cahaya atau gelap, maka lampu akan hidup. Jadi, kepekaan sensor dapat diatur itu melalui program ini. Oke. Itu saja simulasi mengenai lampu otomatis sensor LDR menggunakan Arduino Uno. Kita lanjutkan ke simulasi selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan simulasi penggaris digital sensor ultrasonik. Nah, selanjutnya setelah melakukan skematik dan juga pengkodean, saya akan menjelaskan terkait jalannya kode. Yang pertama ada include, ini sebagai library dari I2C LCD. Selanjutnya ada setting untuk pin Arduino yang dipakai, yang ini. Ini trigger ada di pin 8 dan echo pin itu ada di 9. Kemudian di void setup sebagai program awal, ini LCD saat pertama kali alat on, maka akan muncul di baris pertama itu tulisan penggaris digital. Nah, selanjutnya pada baris kedua 0,1 akan tertulis di LCD itu sensor ultrasonic dengan delay-nya 500 mikrosecond. Pada pin mode untuk trigger pin itu sebagai output dan juga echo pinnya sebagai input. Nah, selanjutnya pada void loop atau jalannya program, ini ada LCD clear, yaitu gunanya untuk menghapus tadi tulisan penggaris digital dan sensor ultrasonic. Nah, selanjutnya ada LCD set cursor, itu akan tertulis jarak objek pada baris pertama. Nah, untuk yang ini yaitu rumus dari pembacaan jarak menggunakan sensor ultrasonic. Nah, selanjutnya pada LCD set cursor ini, kan tadi sudah dibuatkan rumusnya, akan memunculkan nilai distance dari ini rumus tadi, dan juga akan memunculkan sentimeter dengan nilai sebesar 1000 mikrosecond. Sekarang kita mulai simulasinya. Di sini akan muncul penggaris digital sensor ultrasonic. Nah, ini karena ukurannya cuma 16 kali 2, jadi tulisannya itu terpotong. Nah, selanjutnya akan muncul lagi itu jarak objek. Kita coba jarak objek. Nah, ini pada sensor tertulis 128 cm. Nah, pada LCD juga menghasilkan hasil yang sama. Kita ubah. Nah, jarak kembali terbaca menjadi 181 cm. Kita ubah lagi. Nah, jarak objek terbaca 290 cm. Oke.
Jadi itu saja simulasi mengenai penggaris digital sensor ultrasonik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke simulasi selanjutnya. Selanjutnya pada simulasi ini saya akan mencoba setting sistem alarm anti maling menggunakan sensor PIR pada Arduino. Nah, setelah selesai merangkai skematik dan juga kodenya, saya akan menjelaskan bagaimana program berjalan. Yang pertama, pada kode di sini ada integer sebagai inisialisasi, yaitu pin buzzer ada di pin 6, pin PIR itu ada di pin 7, dan saklar ada di pin 5. Selanjutnya kita ke point setup, yang dimana pada pin mode, buzzer itu sebagai output dan pin PIR sebagai input serta saklar sebagai input dengan delay-nya 2000. Nah, selanjutnya pada void loop yaitu jalannya program. Di sini ada perintah untuk membaca saklar, itu integer read saklar, install read, dan saklar. Selanjutnya akan diketahui jika read saklar, pembacaan saklar sama dengan high, maka akan membuat proses untuk pembacaan sensor PIR. Nah, ini perintahnya. Perintah untuk membaca sensor PIR. Nah, jika di sini ada read PIR-nya itu nilainya high, maka perintah buzzernya itu akan menyala atau high. Nah, sedangkan jika di sini low, maka buzzernya akan low, yaitu mati. Oke, kita start simulation. Ini sensor PIR-nya. Sensor PIR berada di ring pembacaan sensor. Di sini sistem tidak bekerja karena saklarnya masih off. Nah, kalau kita pindah saklarnya, nah, kita coba untuk jangkauan di luar pembacaan ini. Nah, saklarnya sudah dihidupkan dan pada di luar jangkauan ini buzzernya tidak berbunyi. Jika di dalam jangkauan, maka buzzernya akan berbunyi dan akan mati suaranya apabila kita meng-off-kan saklarnya. Jadi tidak bisa mati otomatis. Jadi itu saja simulasi mengenai sensor anti maling dengan sensor PIR. Kita lanjutkan ke simulasi selanjutnya. Nah, selanjutnya pada simulasi ini saya akan membuat lampu otomatis dengan sensor gerak PIR. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai programnya. Yang pertama ada integer sensor state sebagai inisialisasi status sensor. Lalu pada void setup atau jalannya program, di sini ada pin mode. Pin yang digunakan itu pin D3 sebagai input dan pin 4 output, pin 5 output, pin 6 output dengan serial beginnya 9600.
Selanjutnya pada void loop atau logika yang dipakai. Di sini ada sensor state sama dengan digital read. Ini tuh gunanya untuk membaca status dan input dari input digital. Nah, di sini jika sensor state-nya bernilai high, maka akan dilakukan perintah ini. Digital write pada pin 4 itu bernilai high, pada pin 5 bernilai low, dan digital write di pin 6 kan bernilai high. Dan juga nanti di print, serial print dengan tulisan terbuka. Selanjutnya di logika if sensor state-nya apabila bernilai low, maka digital write-nya di pin 4 low, di pin 5 high, di pin 6 low, dan serial print-nya itu tertutup. Dan delay-nya itu bernilai 10 milisecond. Nah, pada program if yang pertama itu akan menghidupkan LED merah yang ada di pin 4 ini. Kemudian LED berwarna hijau akan redup dan juga relaynya akan menyala. Selanjutnya pada program if yang kedua itu LED merahnya akan mati, sedangkan LED hijaunya akan menyala dan relaynya juga akan mati. Oke, kita start simulasi. Nah, di sini tuh ditandai sebagai objek. Atau misalnya manusia yang akan bergerak. Jika bergerak, maka lampu ini akan menyala. Nah, oke. Jika digerakkan, lampu merah akan menyala. Lalu, bila tidak ada pergerakan dari objek, maka lampu akan kembali mati dan LED berwarna hijau ini akan menyala. Nah, jadi lampu LED merah menyala, itu tandanya objek bergerak, dan lampu bulbnya ini menyala juga. Tapi jika objek kembali tidak berhenti atau tidak ada pergerakan, maka lampu bulb ini akan mati dan LED berwarna hijau ini akan menyala. Oke, sekian simulasi lampu otomatis dengan sensor gerak gear. Kita lanjutkan ke simulasi selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat simulasi mengenai sensor ultrasonik untuk peringatan dini banjir dengan Arduino. Nah, setelah melakukan skematik, saya akan menjelaskan mengenai kodenya. Yang pertama di sini ada inisialisasi dan library dari E2C LCD. Ini program untuk menentukan pin yang digunakan pada masing-masing komponen sistem. Selanjutnya pada void setup, serial begin itu untuk LCD I2C-nya. Lalu di sini ada program untuk inisialisasi pinnya sebagai input atau output. Di sini trick pin sebagai output, echo pin input, red low output, red middle output, red high output, buzzer output, relay bahaya output. Nah, untuk digital write ini mengkondisikan pin bernilai 1 atau 0 di awal program. Untuk delaynya sebesar 1000 milisecond. Nah, selanjutnya pada void loop. Pada void loop yang pertama, ini untuk rumus pembacaan sensor ultrasonik. Selanjutnya LCD akan menampilkan pada baris pertama itu jarak dan sentimeter. Nah, selanjutnya di sini digunakan if else. Pada kondisi yang pertama itu ada batas ambangnya yang ini. Lalu untuk level sangat tinggi, jika distance-nya lebih dari 50 akan tertulis level high 100%. Lalu untuk kondisi selanjutnya untuk level sangat tinggi itu untuk distance-nya lebih dari 100. Ini akan LCD print-nya akan tertulis level high 80%. Selanjutnya pada level tengah itu jika distance-nya lebih dari 150 dan LCD print akan memunculkan level middle 60%. Selanjutnya di level rendah jika if-nya itu distance-nya lebih dari 200, maka LCD print-nya itu akan menampilkan level low 40%. Dan terakhir di kondisi level sangat rendah itu jika distance-nya lebih dari 250 dan LCD print-nya akan menampilkan level low 200%. Sekarang kita start simulation. Di sini akan menampilkan jarak 43 cm dan tangki overload. Nah, sesuai dengan kondisi. Yaitu
itu distannya kurang dari 950. Kita ubah lagi. Nah, di jarak 132 cm itu bertuliskan level high 80%. Nah, kondisi ini sesuai dengan kondisi ini nih, lebih dari 100% dan kurang dari sama dengan 150. Selanjutnya, pada jarak 265 level low-nya akan tertulis level low sebesar 40%. Dan itu sesuai dengan yang ada di perintah. Baik, itu saja simulasi mengenai sistem peringatan dini otomatis. Kita lanjutkan ke simulasi selanjutnya. Selanjutnya pada simulasi terakhir, saya akan membuat penyiram tanaman otomatis dengan menggunakan Arduino. Nah, setelah skematik selesai, ini saya akan menjelaskan mengenai kodenya atau program penjalannya. Yang pertama di sini ada library dari motor servonya. Di sini juga ada library dari LCD I2C. Lalu di sini ada constraint, yaitu deklarasi mengenai variabel, yaitu pada pin 0, pin 2, dan pin 3. Selanjutnya untuk servo dideklarasi dengan myServo dan integer was ini untuk variabel sudut motor servo. Selanjutnya ada void setup serial begin. Nah, akan memunculkan pada baris pertama itu pada LCD penyiram tanaman. Lalu di LCD juga akan tertulis otomatis pada baris kedua dengan delay-nya 2000 milisecond. Selanjutnya LCD clear, yaitu semua tulisan tadi di clear, dihapus. Yang selanjutnya ada pin mode. Di sini soil moisture sebagai input, LED hijau output, buzzer output. Nah, myServo attach ini ada di pin 4. Selanjutnya void loop. Di sini ada pendeklarasian dan digunakan juga condition if else, dimana if data analognya kurang sama dengan 400, maka di LCD-nya akan memunculkan kondisi tanah pada baris pertama dan tanah kering pada baris kedua. Lalu digital write-nya, LED-nya akan menyala dan buzzer-nya akan menyala juga dengan delay-nya 1000 milisecond. Lalu selanjutnya di else itu LCD cursor pada baris pertama, LCD akan memunculkan kondisi tanah dan pada baris kedua tanah basah dengan LED hijau mati dan buzzernya juga mati. Oke, kita start simulasi. Di sini akan muncul pertama kali penyiraman tanaman otomatis. Nah, di sini pada serial monitor data analog menunjukkan nilai 872, di mana kondisi tersebut itu kondisi tanah basah. Dengan servonya itu di 0 derajat, nih. Di 0 derajat. Lalu kita ubah kondisinya. Data analog menunjukkan nilai 131, di mana di kondisi tersebut kurang dari sama dengan 400 dan di LCD-nya menunjukkan kondisi tanah kering. Data servonya juga berputar 360 derajat. Oke, tuh. Jika lebih dari kondisi ini, kurang dari 400, maka servonya akan berputar
dan juga buzzernya tidak bunyi. Begitu juga sebaliknya. Itu saja 10 simulasi mengenai sensor Arduino. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.